Guys, sidang Nikita yang hari Kamis kemarin itu membuat gue itu sebenarnya sedikit kecewa gitu ya sama JPU ya kan. Kenapa? Karena kan kemarin Nikita kan nggak bisa datang karena sakit gitu lah. Kecewanya kenapa ya? Sekarang gini ya, Nikita itu kan belum diputus ya, artinya secara hukum praduga tak bersalah selalu ada kan. Nah, pertanyaan gini, kan Nikita sakit gigi ya kalau nggak salah ya. Nah, itu sakit gigi itu memang sakit banget guys, ya kan. Aku juga pernah sakit gigi kan, pasti kalian pernah ngerasain kan, panas dingin, sakit, pusing, ya kan. Apalagi kalau ada pembengkakan ya atau infeksi di gigi, itu kan sakitnya tuh nggak karu-karuan gitu loh. Sebenarnya gini ya, yang gue merasa kecewa adalah kenapa JPU nggak punya empati gitu kan? Nggak punya empatinya gini, nggak mungkin seorang JPU tidak tahu keadaan kesehatan daripada si terdakwa itu sendiri. Oke. Kemudian yang anehnya lagi, kalau memang Nikita Mirzani itu sakit, masa iya dari pihak rutan tidak mengadukan kepada JPU? Kan simpel aja, logika aja gitu, logika. Nggak mungkin seorang tahanan yang belum diputus itu masih ada duty care-nya, kan masih ada mereka gitu loh. Jadi sebagai orang yang belum diputus oleh hakim, dia masih dianggap tidak bersalah loh. Nah, masih seperti orang biasa padahal kan, walaupun itu sudah menjadi tersangka atau terdakwa ya. Nah, yang menjadi sekarang pertanyaan besar, ada apa ini gitu loh. Apakah memang ini ada titipan supaya menyiksa, I don't know ya, kita nggak tahu. Kita semua, everything can happen ya. Apakah ini memang sengaja untuk membuat Nikita itu menjadi pesakitan gitu kan? Dan sangat aneh, menurutku tuh aneh banget. Dan masa iya seorang JPU itu ketika mau menghadirkan terdakwa, masa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya tidak mengadakan koordinasi dengan rutan? Itu kan nggak mungkin. Makanya hakim itu agak sedikit bertanya gitu loh, tahu apa enggak gitu loh. Sekalipun surat itu tidak datang, kalau terdakwa merasa sakit, ya kan, dan memang surat itu sebenarnya sudah ada gitu loh. Kalau sekarang si JPU itu menelpon ke rutan, kemudian menanyakan, oh iya nih kita lagi sakit, ada suratnya nggak? Ya ada. Mestinya kan dengan cekatan dia akan membatalkan atau bagaimana kayak gitu loh, atau mengirim Nikita ke rumah sakit ataupun dokter gigi yang peralatannya lebih baik gitu loh. Dan saya percaya kok Nikita mampu untuk membayar itu semuanya gitu loh. Kenapa mesti harus dipersulit gitu lah kan? Tapi kita nggak tahu ya. Aku nggak tahu ada apa dengan kondisi kondisi yang sebenar-benarnya, ada apa dengan Nikita di dalam sana, kan kita nggak pernah tahu, dan saya nggak tahu. Ini kan cuma asumsi, ini cuman perkiraan saya gitu loh, perkiraan gue gitu loh. Cuma kan buat gue aneh aja gitu ya, masa JPU nggak punya empati gitu loh untuk menjaga supaya si Nikita ini tetap dalam keadaan yang sehat, ya kan? Itu kan mesti harus dijaga itu, karena dia kan belum ada putusan dia bersalah atau tidak bersalah atau tidak bersalah gitu kan. Masih sebagai free man gitu, sebagai orang yang free sebenarnya kan, masih ada praduga tak bersalah. Tapi kita nggak tahu lah. Memang hukum Indonesia itu memang sedikit, aku nggak bisa ngomong apa lagi ya. Memang agak sedikit rumit gitu kan. Tapi kita percayaan saja, kita berikan kepercayaan kepada lembaga hukum, kepada hakim yang ada, dan saya pikir hakim sudah mulai tahu gitu ya kemana arah persidangan ini. Dan walaupun permohonan untuk penangguhan penahanan tidak disetujui atau tidak dikabulkan, tapi kita cukup happy ya dengan penampilan Nikita Mirzani yang dengan wise, dengan tenang, sabar gitu loh. Saya pikir at the end-nya sih kita akan melihat Nikita bebas. Pasti ini kita bebas. Oke guys, thank you very much. Terima kasih semuanya. Selamat bekerja, selamat selamat pokoknya hari weekend. Bentar lagi besok Sabtu Minggu ya kan, udah hari weekend, cepet banget ya kan.
Pokoknya semangat dan selalu berpikirnya tetap cerdas. Thank you guys.